Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ronald Tagalong di video Belajar Bisnis bersama Ronald. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah rencana bisnis, membuat bisnis plan. Dan pada video kali ini kita akan secara pelan-pelan belajar untuk memahami apa saja yang harus ada di dalam sebuah bisnis plan dan apa yang butuh kita cantumkan di dalamnya. Saya akan mulai dari bagian yang pertama. Mari kita simak sama-sama. Oke, nah di dalam sebuah bisnis plan yang pertama yang pasti ya ada itu adalah covernya. Jadi pada bagian cover ini apa yang butuh kita cantumkan? Ya tentunya adalah judul ya dari proposal bisnis itu sendiri, rencana bisnis kita itu sendiri. Nah, kamu bisa mencantumkan misalnya nama perusahaan kamu, kemudian alamatnya di mana, lokasinya di mana, serta beberapa hal yang bisa menjadi sebuah ilustrasi dari bisnis kamu. Jadi sesuatu yang itu bisa membuat orang memahami. Oke, bisnis kamu seperti apa. Nah, setelah bagian cover, kita masuk kepada bab pertama ya, yaitu terkait dengan ringkasan eksekutif. Nah, apa itu ringkasan eksekutif? Ringkasan eksekutif sebenarnya ibaratnya adalah sebuah resume ya, ringkasan ya, sama seperti namanya ringkasan. Jadi dia merupakan ringkasan dari apa yang kemudian ada di dalam sebuah bisnis plan. Nah, setidaknya di dalam ringkasan ini kamu sudah harus bisa mulai mencantumkan apa pokok-pokok penting yang ada di dalam rencana bisnis kamu letakkan di bagian ringkasan ini. Nah, pada ringkasan ini paling tidak itu bisa menjawab beberapa pertanyaan kunci. Seperti misalnya, siapa kamu, siapa bisnis kamu, kemudian apa yang kamu bisniskan atau bisnis kamu bergerak di bidang apa, di mana tempatnya, kapan dimulainya, mengapa kamu memilih untuk berbisnis itu, dan bagaimana kamu menjalankan bisnis tersebut. Nah, itu semua dituangkan di dalam ringkasan eksekutif. Ya, jadi bicara tentang siapa itu bisa misalnya kamu jelaskan itu perusahaan kamu namanya, contoh saja misalnya mungkin perusahaan kamu namanya PT Sukses Bersama. Nah, kamu bisa memulai pada ringkasan eksekutif ini dengan kalimat PT Sukses Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang apa bla 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 ya, seperti itu ya. Jadi di ringkasan eksekutif ini pada prinsipnya adalah berisi tentang apa yang ada di dalam rencana bisnis kamu secara keseluruhan. Nah, setelah ringkasan eksekutif, kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, ini yaitu berkaitan dengan latar belakang perusahaan. Pada bagian latar belakang perusahaan, kamu hanya cukup misalnya jika ya menggunakan format ini cukup mengisi berbagai macam data yang ada di sini. Jadi dimulai dari nama perusahaan kamu apa, kemudian bidang usahanya, apakah produk ataupun jasa. Kalaupun jasa itu di bidang pendidikan, konstruksi, ataupun misalnya di bidang teknik informasi dan sebagainya. Nah, kemudian ada jenis produk ataupun jasanya. Ya, jadi kalau bidang usaha itu sesuatu yang sifatnya besar, ya, global. Nah, jenis produk atau jasa ini sesuatu yang lebih spesifik. Jadi contoh misalnya nama perusahaan Brilliant Brand. Nah, bidang usaha pendidikan, jenis produk itu bimbingan belajar eksakta, seperti itu ya. Kemudian alamat perusahaan. Nah, di sini kamu cukup cantumkan misalnya di mana bisnis kamu beroperasi. Alamatnya di mana, tempat
showroom kamu, kantor kamu berada di mana, nomor telepon, juga alamat email, dan kapan usaha itu dimulai. Nah, jadi data perusahaan awal ini yang akan kemudian menjadi acuan bagi para investor atau siapapun yang membaca bisnis plan kamu untuk tahu, oke, seperti apa informasi awal terkait dengan usaha yang kamu miliki. Nah, selain data perusahaan, hal yang lainnya juga yang penting ada itu adalah biodata pemilik ataupun pengurus. Nah, di sini kalau misalnya bisnisnya adalah bisnis yang kamu dirikan sendiri, maka kamu cukup cantumkan biodata kamu sebagai pemilik. Nama misalnya, kemudian jabatan. Jadi di dalam bisnis tersebut kamu jabatannya sebagai apa? Sebagai CEO, sebagai direktur kah, ataupun misalnya mungkin kamu punya menempatkan diri sebagai manajer karena ada orang lain yang kamu tempatkan sebagai direktur. Tempat dan tanggal lahir secara umum, kemudian alamat rumah, alamat nomor telepon, alamat email, pendidikan terakhir, dan pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini akan sangat baik jika kamu cantumkan misalnya kamu punya pengalaman kerja di industri serupa, di bisnis serupa, ataupun apapun yang setidaknya itu berhubungan dengan bisnis yang kamu kelola. Kalau kamu punya hal tersebut, maka ini akan menjadi sebuah nilai tambah buat kamu. Contoh saja misalnya mungkin kamu punya bisnis plan di usaha ayam geprek. Nah, namun di pengalaman kerja kamu ternyata pernah bekerja sebagai pegawai di restoran siap saji, KFC misalnya, ataupun di Pizza Hut. Nah, ini tentu saja akan membuat investor tertarik. Kenapa? Ketika kamu buka usaha di bidang kuliner dan kemudian kamu pernah bekerja di industri kuliner yang ternama, maka ini menjadi sebuah nilai tambah buat kamu karena kamu dianggap punya pengalaman yang cukup banyak ataupun cukup baik di dalam bagaimana menjalankan ataupun dalam operasional usaha seperti itu. Nah, kemudian di bagian C, kita masuk ke bagian C. Di bagian C ini adalah deskripsi usaha. Nah, apa yang butuh kamu cantumkan di deskripsi usaha? Yang butuh kamu cantumkan di deskripsi usaha ini adalah, yaitu pertama berkaitan dengan sejarah perusahaan. Di sini kamu cukup uraikan bagaimana sejarah perusahaan kamu berdiri. Mungkin dimulai dari eksperimen yang kamu lakukan, ketertarikan yang kamu miliki, ataupun misalnya kepedulian kamu terhadap kondisi di sekitar untuk memberikan sebuah solusi dari masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, sejarah perusahaan kamu bisa uraikan, ceritakan seperti apa, sehingga ini yang kemudian menjadi latar belakang kenapa kamu mendirikan usaha tersebut. Nah, selanjutnya di bagian deskripsi usaha itu ada visi dan misi. Nah, visi dan misi ya, seperti kita pernah bahas di video-video sebelumnya bahwa visi bisnis adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kemudian ada di dalam sebuah bisnis. Karena dari visi bisnis lah kemudian orang bisa tahu sejauh mana sebenarnya kita mendirikan bisnis dan seserius apa bisnis itu kita buat. Nah, visi bisnis itu mencakup hal yang kamu impikan untuk kamu wujudkan secara jangka panjang. Jadi kalau visi itu sesuatu yang besar, sesuatu yang sifatnya long term, jangka panjang, dan menginspirasi orang untuk tergerak mewujudkannya. Jadi misalnya visi kamu adalah menjadi resto ayam geprek terbesar di Indonesia, atau misalnya menjadi pusat pembelajaran matematika terdepan di kota kamu, atau misalnya visi kamu adalah melahirkan atau menciptakan barbershop, bisnis barbershop yang menggurita di berbagai macam daerah. Jadi apapun itu adalah sesuatu yang harus memotivasi orang lain, menginspirasi orang lain. Itu yang dimaksud dengan visi. Nah, sedangkan misi perusahaan ini adalah sesuatu yang sifatnya berupa strategi ataupun cara untuk mewujudkan visi tadi, ya. Jadi misalnya ketika visi kamu adalah menjadi resto ayam geprek terbesar di Indonesia,
Timur, di Indonesia. Maka misinya apa? Misinya adalah misalnya mungkin terus menciptakan produk yang berkualitas, kemudian menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dengan kemampuan pelayanan internasional. Nah, hal-hal yang seperti itu yang masuk ke dalam misi. Sederhananya adalah misi merupakan cara bagaimana kita mewujudkan visi yang sudah kita tuliskan. Dan kemudian pada bagian selanjutnya adalah keunggulan perusahaan. Di bagian ini yang kamu butuh uraikan adalah apa sih sebenarnya keunggulan perusahaan kamu sehingga membuat investor merasa yakin bahwa bisnis kamu yang kamu dirikan sekarang itu masih akan tetap ada 5, 10, bahkan 100 tahun yang akan datang. Kemudian apa keunggulan dari usaha yang kamu dirikan ini sehingga bisa unggul, bertahan, atau mengungguli ya usaha-usaha sejenis yang bisa jadi yang sudah ada lebih dulu. Dan semua keunggulan-keunggulan ini harus kamu uraikan sehingga membuat orang yang membaca menjadi yakin tentang apa yang kamu rencanakan terhadap bisnis kamu. Ya, jadi seperti itu bagian pertama dari propose atau dari business plan yang bisa kamu buat. Nah, silakan jika ada hal yang butuh kamu tanyakan, kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Kita akan lanjutkan bagian kedua dari business plan pada video yang lainnya. Terima kasih.